Hai, perkenalkan nama saya Priska Amanda dan saya akan memberikan aksi nyata Merdeka Belajar selama mengikuti pelatihan Merdeka Mengajar. Nah, di topik pertama ini terdapat pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam modul Merdeka Belajar terbagi menjadi 5 poin, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus dapat merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Contohnya adalah mengenali diri dan peran seperti apa saya, apa peran penting saya sebagai guru, serta ingin menjadi guru seperti apa saya. Guru bukanlah sebuah profesi yang menguntungkan. Berbeda dengan pekerjaan lainnya, guru masih membawa pekerjaan ke rumah dikarenakan banyaknya tugas administrasi yang tidak sempat dikerjakan di sekolah. Menjadi guru pun harus siap berperilaku yang baik karena menjadi teladan dan ditiru oleh peserta didik. Namun, guru sejarah saya pernah mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan bukan hal yang mustahil kalian akan menjadi orang yang sukses. Hal ini menjadikan saya yakin bahwa saya akan menjadi guru yang sukses walaupun membutuhkan pengalaman yang lebih dari sekarang. Apa peran saya sebagai guru? Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Suatu saat peserta didik akan menjadi rakyat dan generasi muda yang akan membangun bangsa ini menjadi lebih maju lagi daripada saat ini. Saya ingin memberikan semua ilmu saya untuk kecakapan hidup mereka. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menyebarkan energi positif dan semangat saya kepada siswa saya. Saya ingin menjadi guru yang membuat siswa selalu tertarik akan hal yang baru. Saya ingin menjadi guru yang dapat membekali murid-murid saya menjadi manusia yang bahagia, yang tentunya akan menghantarkan mereka menuju kesuksesannya mereka masing-masing. Karena pasti tujuan dari guru adalah sama, yaitu menginginkan semua peserta didiknya untuk sukses dan mendidik bahagia. Dan mengajar tentu saja berhubungan dengan mendidik secara menyeluruh. Sistem pendidikan selama 1 abad dan tentu saja yang paling penting yaitu menjadi manusia secara utuh. Kita sebagai guru tidak hanya memberikan bimbingan dan pengajaran tentang ilmu-ilmu alam dan sosial, tetapi juga mendidik secara jasmani, rohani, dan mentalnya. Namun, kita tidak dapat menentukan akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa kita lakukan hanya menuntunnya agar mereka dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi guru tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena kita masih harus menyesuaikan pendidikan zaman sekarang. Namun pada kenyataannya masih terdapat pendidik yang terpaku dengan pendidikan zaman kolonial, di mana terdapat diskriminasi dan menerapkan sanksi atau hukuman. Seperti kalimat yang dikutip dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh merupakan salah satu misi dari pendidik atau guru untuk melihat murid sebagai manusia secara utuh. Kita harus merencanakan kebutuhan murid baik lahir maupun batin dan melaksanakannya dalam pembelajaran atau kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita tidak mengajar benda mati, melainkan calon-calon penerus bangsa yang sangat hebat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti terdiri dari budi pekerti itu sendiri dan teori konvergensi serta pengaruh pendidikan. Pengertian budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk membantu murid menemukan budi pekerti atau wataknya
agar menjadi manusia yang merdeka? Jawabannya adalah membangun karakter siswa itu sendiri dengan perlahan-lahan, tetapi pasti siswa akan menjadi manusia yang merdeka dengan pemahaman karakter serta budi pekerti itu sendiri. Teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Namun dalam teori konvergensi ini terbagi lagi menjadi teori tabula rasa dan teori negatifnya. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sementara teori negatifnya yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pengaruh pendidikan yaitu membuat intelligible murid berubah dan ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu dan sadar. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Namun, mendidik adalah menuntun murid untuk bahagia dan selamat. Sehingga pendidik, terutama kami sebagai guru, wajib memberitahu jikalau murid berada di jalan yang salah. Karena pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan saja, melainkan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan yang kelak akan digunakan oleh murid dalam menghadapi kerasnya dunia ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Libatkan murid, dengarkan murid, dan hargai murid. Karena kita sama-sama manusia dan mereka berhak untuk dilibatkan, didengarkan, dan tentu saja dihargai. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Salam sayang dari Bu Priska untuk kelas 10-6 SMA Negeri 53 Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Walaupun suatu saat nanti kalian akan berpisah, mengejar impian masing-masing, namun saya yakin kalian akan menjadi murid-murid yang sukses, bahagia, dan menjadi manusia seutuhnya. Jangan lupa diisi umpan baliknya ya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Tetap semangat pagi!